menyusun teks anekdot. Di dalam menyusun teks anekdot ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Ya, hal itu contohnya adalah kita harus menyiapkan yang namanya tema yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kritik apa yang ingin disampaikan. Kemudian kelucuannya di mana. Kemudian tokohnya siapa yang mau dijadikan. Kemudian strukturnya sudah tetap ya. Kemudian alur dan pola penyajian teks anekdot. Beberapa hal tadi ini akan memudahkan langkah-langkah kita dalam menyusun teks anekdot. Diharapkan kita semua, terutama Anda, mampu menyusun teks anekdot sendiri. Ini ada contoh ya, bagaimana menyusun teks anekdot yang baik. Tema yang diajukan itu yang di dalam teks contohnya ini adalah temanya kasih sayang pada orang tua. Kemudian aspek kritiknya ya, anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Humornya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Kemudian tokohnya ada kakek tua ya, kemudian ayah, anak dan menantu. Strukturnya otomatis berisi 5 hal ya. Ini dalam struktur teks anekdot akan kita bahas besok lebih dalam. Yang pertama adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksinya di dalam contoh ini adalah kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Orientasinya kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makanya sering berantakan ya. Kemudian krisis, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksinya, cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. Koda, cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Nah, itu alurnya itu kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan cucu yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat-alatnya. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Pola penyajiannya naratif ya, narasi, naskahnya menggunakan narasi. Kemudian tagnya nanti ini mungkin kita bisa lihat sendiri di buku ya, di buku bahasa Indonesia, atau nanti mungkin kita bisa kopikan, tidak usah dibacakan karena terlalu panjang. Nah, coba untuk hari ini kita tugasnya adalah membuat teks anekdot sendiri dengan menggunakan tabel di bawah ini ya, nanti setelah ini. Tema yang digunakan bisa kejadian sehari-hari dari perilaku orang ya. Kemudian setelah itu masukkan di Google Classroom. Nah, untuk memperdalam cerita anekdot ini, apa sih anekdot itu? Nah, kita mungkin sejak kemarin bicara tentang anekdot, tapi anekdot apa itu belum paham. Apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran. Lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik biasanya. Kemudian fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik.
Kemudian struktur teks anekdot ini abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tadi sudah kita bicarakan lebih banyak. Abstraksi itu adalah abstrak, pengantar menuju cerita, ya. Kemudian orientasi itu ya mengarahkan cerita, mengarahkan ke menuju kemana cerita itu. Kemudian masuk ke krisis itu ya sudah mulai terjadi ini puncak dari sebuah masalah. Kemudian reaksi dari krisis itu, dan yang terakhir adalah koda. Koda itu seperti kesimpulan atau mungkin termangu, apa saja bisa bentuknya. Kemudian ciri kebahasaannya dari teks anekdot ini adalah yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Jadi selalu mungkin pada saat itu, pada zaman dahulu. Yang kedua menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja aksi dan menggunakan kalimat seru yang terakhir. Nah, mungkin itu untuk tugasnya. Itu tadi kita membuat anekdot sendiri, belum pernah kan? Nah, setelah ini kita membuat anekdot sendiri dengan tabel tadi, yaitu menyusun tema, masalah yang dikritik apa, humor atau kelucuannya di mana, tokohnya siapa, strukturnya otomatis tadi mengikuti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, dan alurnya bagaimana, kemudian susunannya atau cerita jadinya seperti apa. Nah, nanti yang kita lihat adalah cerita jadi dengan tabelnya ini. Silahkan ditulis kemudian dimasukkan ke Google Classroom. Mungkin untuk siang hari ini, pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.